kesempatan kali ini alhamdulillah karena kita masih sempat bergabung di dalam video pembelajaran yang berbasis editing. Nah, kemudian ada pun hal-hal yang akan kita bahas dalam pertemuan ini ataupun video ini adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran menggunakan Moodle ataupun Edlink. Nah, jadi pada kesempatan hari ini Edlink dan Moodle itu berbeda ya, tapi hampir sama tapi berbeda. Nah, pada hari ini kita akan fokus di Moodle ataupun Moodle Gnome. Nah, khusus pada kesempatan ini karena yang mengampu pembelajaran adalah Bapak Dr. Usman MAG. Nah, bagaimana cara untuk masuk di Moodle? Nah, pertama kita klik Google Chrome ataupun Google Mozilla yang ada di laptop kita ataupun ada di HP kita. Kemudian kita klik, karena kita sudah memiliki web ataupun alamat webnya, jadi kita tinggal ketik karena kita di Pasca IAIN Pare. Jadi kita ketik Pasca IAIN Pare. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada. Ini tinggal kita enter. Nah, di sini adalah tampilan awal. Jadi kalau kita belum punya akun, silahkan kita mendaftar akun baru yang tentunya sini sudah ada diberikan oleh admin. Nah, di sini kita masukkan nama kita, kemudian sandi kita. Nah, ini kan sudah ada nama saya, sudah ada sandi, kemudian kita klik masuk. Nah, ketika sudah masuk, maka tampilan selanjutnya adalah ini ada pilihan, ada kelas umum, ada kelas saya. Jadi kita klik kelas saya, ini nama saya, ini ada di sini untuk singkatnya. Ini sudah muncul, ada pasca praktik teknologi dan metode pembelajaran, kemudian praktik PAI 2020 atau 2021, terus nama saya. Jadi silahkan klik nama saya. Nah, di sini kan sudah ada dalam kelas saya. Nah, di sini ada beberapa materi yang telah saya berikan, telah saya share. Jadi silahkan dikerjakan apa yang telah saya masukkan. Namun sebelum kita kerjakan, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Mulai dari topik 1 sampai topik 16. Nah, di sini saya ganti istilah topik menjadi pertemuan. Gimana cara ubahnya kayak gini? Nah, ini ada menentukan mode, kita klik mode ubah. Kita klik mode ubah, maka otomatis semua ini bisa kita setel ulang. Nah, karena saya sudah setel, jadi kita matikan kembali. Oke. Nah, baiklah, karena di sini kemarin adalah topik 1, saya ubah menjadi pertemuan 1. Nah, jadi di sini peserta didik ataupun teman-teman sekalian, untuk pertemuan 1 ini ada kontrak kuliah. Jadi kita klik kontrak kuliah, maka ini akan, kalau kita sudah klik ini akan terdownload. Nah, setelah itu kita baca-baca, kemudian kita setujui dengan memberikan tanda tangan. Nah, setelah itu kita kirim menggunakan nah, ini tempatnya kita kirim dalam bentuk Word yang sudah ditandatangani di tempat penyetoran kontrak kuliah. Jadi cukup kita klik nanti penyetoran ini tentang klik kuliah, kemudian klik balas, kemudian kita lampirkan kontrak kuliah kita. Nah, kemudian store atau post to forum. Nah, kemudian pertemuan 2 ini ada materi yang sudah saya berikan. Jadi silahkan cari materi tersebut dari berbagai sumber, dari berbagai media, baik itu dari buku maupun dari internet ataupun dari jurnal ataupun artikel. Ya silahkan, pokoknya terkait dengan konsep Tuhan dalam Islam. Nah, setelah itu kita akan diskusi di Zoom atau video Zoom, karena kita menggunakan sistem online ataupun virtual. Nah, di pertemuan ketiga, nah sama, di sini ada materi keimanan dan ketakwaan,
Nah, ini ada bentuk PowerPoint yang telah saya share, jadi silahkan dibaca, dipahami baik-baik, atau bisa juga mencari referensi lain, kemudian kita diskusi. Nah, kita di 2 kali pertemuan ini kita akan melakukan diskusi terkait dengan pemahaman keislaman. Kemudian selanjutnya adalah pertemuan keempat. Di pertemuan keempat di sini ada resume materi. Jadi kita klik resume materi. Nah, di sini ada materi. Jadi kita klik ini akan terdownload. Ya, silahkan download PDF-nya. Nah, silahkan download. Kalau sudah download, kita resume materi. Nah, kita kembali. Nah, di sini tempat komentar resume di sini. Nah, di sini tempat komentar. Jadi silahkan diklik nanti, ini akan muncul siapa yang sudah menyelesaikan. Nah, ini kan sudah ada yang satu menyelesaikan. Nah, silahkan teman-teman yang lain silahkan di store kembali tugasnya. Nah, kemudian pertemuan kelima ini juga ada materi. Nah, tugas kita di dalam pertemuan ini adalah kita disuruhkan, silahkan teman-teman cari materi tentang syarat-syarat agama, klasifikasi ciri-ciri agama dan agama Islam. Nah, pokoknya cari sebanyak-banyaknya, kemudian kita resume ataupun kita buat artikel. Nah, di sini juga ada tempat store artikelnya, silahkan dikirim di sini. Nah, saya kira paham sampai di sini. Kemudian selanjutnya pertemuan ke-6. Nah, begitu juga ini ada hal-hal yang mesti kita lakukan, yaitu sumber ajaran Islam dan metode-metode berijtihad. Nah, ada beberapa yang harus dipahami sebagai mahasiswa. Ini ada 4 poin: pengertian sumber ajaran Islam, macam-macam dan macam-macam sumber hukum Islam, Al-Quran dan pengertiannya, kemarikan fikir, atau ijtihad. Nah, kemudian selanjutnya ini kita resume. Setelah di resume, kita store resume. Nah, pertemuan ke-7 ini hak asasi manusia. Nah, di sini ada PPT, kemudian ada file. Nah, di sini kita silahkan. Nah, ini ada nah, sekarang kita buka ini. Buka, gimana sih? Nah, isinya itu. Nah, ini kan terdownload kalau kita sudah klik ini. Kemudian ada file, silahkan dibaca, silahkan di-download ulang, kemudian dibuatkan PPT. Kemudian tempat penyetornya sudah ada. Kemudian pertemuan ke-8 kita UTS. Nah, di tes ini ada beberapa pertanyaan yang akan silahkan dijawab ya. Nah, ini sudah ada yang mengerjakan 1 orang. Jadi silahkan dijawab sampai pertemuan. Nah, kemudian kita kembali ke pertemuan ke-9. Nah, ini ada pertemuan ke-9, materi tentang akhlak, etika dan moral. Nah, di sini ada, atau saya akan arahkan, kalau kita mengklik video materi pembelajaran, maka kita akan diarahkan ke YouTube. Nah, di sini kita disuruh untuk menyimak materi yang disampaikan terkait pembelajaran ataupun materi pada pertemuan ke-9 ini. Nah, cukup kita klik ini, maka kita diarahkan ke YouTube. Jadi silahkan disimak. Nah, kemudian ada tugasnya. Kita disuruh buat kesimpulan. Setelah kesimpulannya selesai, nah ini kita, nah ini belum ada masukkan. Kita klik balas, kemudian support tugas, post to forum. Pertemuan ke-10. Nah, sini. Nanti silahkan baca materinya, nanti kita jelaskan sama-sama di via Zoom. Kemudian pertemuan ke-11 ada kerukunan antar umat beragama. Nah, kita di sini kita akan mendiskusikan bagaimana kerukunan antar umat beragama, agama Islam. Kemudian ada poinnya ya, yang harus kita pahami bahwa agama Islam merupakan rahmat Allah. Kemudian yang kedua, kebersamaan dalam pluralitas agama. Nah, silahkan didiskusikan nanti saya.
Nah, kemudian selanjutnya adalah pertemuan ke-12. Nah, pertemuan ke-12 di sini ada masyarakat madani, materi tentang masyarakat madani. Jadi silahkan dipelajari. Nah, jadi silahkan dipelajari materi ini dengan caranya. Itu sudah ada materi saya berikan, yaitu klik. Nah, silahkan dipelajari. Nanti kita diskusi di pertemuan ini. Nah, kemudian pertemuan ke-13. Nah, ini pertemuan ke-13 ada sejarah kebudayaan Islam. Jadi di sini mahasiswa harus mampu menjelaskan definisi kebudayaan Islam, menjelaskan periodisasi Islam, menjelaskan sejarah intelektual Islam, menjelaskan nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Nah, kemudian mahasiswa membuat video presentasi terkait materi ini. Silahkan didiskusi, silahkan buat video presentasi di depan teman-temannya yang berdurasi maksimal 10 menit. Nah, setelah itu kita kirim filenya kita kirim video ke YouTube, kemudian disalin linknya, kemudian dikirim di tempat yang tolong kita video presentasi. Nah, setelah itu ada di sini nanti kita akan balas. Nah, di situ akan muncul, kita klik reply ataupun balas, kemudian kita lampirkan videonya. Kemudian pertemuan ke-14 ini adalah kesejahteraan umat. Nah, silahkan di sini mahasiswa kategori harus dipahami, ada materinya sudah ada. Kemudian setelah membaca resume ini bisa juga mendapat resume ataupun materi. Silahkan cari materi ini, bisa juga dapat materi dari referensi lain, internet ataupun beberapa jurnal. Kemudian silahkan diringkas dan buat ringkasan terkait materi. Sama di tadi, silahkan buat ini kan sudah ada tempatnya masing-masing, tinggal kita kirim. Kemudian pertemuan ke-15 ada masalah dekadensi moral dan solusi Islam. Jadi silahkan dibaca baik-baik, ini ada artikel. Nah, di sini kita harus membuat artikel. Nah, artikel yang kita buat ini terkait dengan dekadensi moral dan solusi Islam. Nah, ini sudah ada mahasiswa, kemudian kita presentasi di konferensi, kemudian direkam, kemudian mengirim artikel dalam bentuk PDF. Nah, ini ada dua tugas sebenarnya. Hasil rekaman dikirim dalam bentuk video yang berdurasi maksimal 10 menit. Nah, di sini ada artikel mahasiswa, silahkan dikirim, kemudian videonya ya juga. Nah, saya buatkan dulu tempat penentuan, saya buatkan tempat penentuan tugas khusus videonya. Nah, kemudian pertemuan ke-16 di sini, pertemuan 16 ada UTS. Nah, di sini kita akan melakukan ujian ujian akhir semester, bukan UTS, ujian akhir semester. Jadi tunggu dulu, dari saya ubah dulu. Ya, jadi saya rasa cukup ya, mungkin sudah dipahami sampai di sini. Jadi silahkan dikerjakan sesuai dengan apa yang saya harapkan, mudah-mudahan karena ini merupakan nilai di semester kita pada kesempatan hari. Dan cukup sekian pada kesempatan kali ini, dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.